kenyataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan panduan kehidupan dari 1 Timotius 3. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama mengenai syarat-syarat bagi penilik jemaat atau gembala jemaat. Jadi jika seseorang bersedia menjadi penilik atau gembala jemaat, itu adalah pekerjaan yang sangat berharga, indah dan baik. Tapi bukan hanya sekedar mau, harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut hidup tak bercela, tak bercacat, ya, di dalam iman, di dalam karakter, ya. Harus jadi suami yang baik dari seorang istri. Harus dapat menahan diri, ya, dari hawa nafsu. Orang yang rajin bekerja, bijaksana, kehidupannya sopan dan tertib. Suka memberi tumpangan atau menolong orang di rumahnya. Dia juga harus mampu mengajar orang tentang firman Tuhan, bukan seorang pemabuk, ya, bukan pemarah, suka berkelahi, suka bertengkar, tetapi orang yang lemah lembut, peramah, baik hatinya, bukan hamba uang atau mata duitan, bukan orang yang serakah, ya. Seorang kepala keluarga yang baik, keluarganya harus juga berkelakuan baik.
Dia harus disegani dan dihormati oleh anak-anaknya yang patuh dan tidak menggerutu. Bukan orang yang baru bertobat, supaya jangan sombong sehingga kena hukuman iblis, karena kesombongan selalu mendahului kehancuran. Orang itu juga harus mempunyai nama baik dalam masyarakat. Jadi kriterianya sangat ketat ya saudara. Jadi bukan sekedar mau, tapi ada kriteria baik secara rohani dan juga secara karakter dan kemampuan ya untuk dapat mengajar firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, syarat-syarat diaken atau pembantu atau pelayan jemaat, pelayan Injil. Orangnya juga harus terhormat, baik, bukan orang yang bercabang lidah atau omongannya tidak bisa dipercaya. Ya, tulus, tidak suka minum terlalu banyak anggur, bukan mata duitan. Motivasi pelayanannya itu tulus, mampu memelihara rahasia iman, hati nuraninya suci, berpegang teguh dalam nurani yang murni tentang firman. Jadi komitmen melayani itu harus murni, tulus, karena cinta Tuhan, bukan yang lain-lain. Dan dikatakan harus diuji dulu ya, mengenai watak, karakter, mengenai kemampuan kerja, kompetensi, baru ditetapkan dalam pelayanan bagi jemaat. Setelah terbukti bahwa karakternya baik, kemampuan kerjanya baik. Istri-istrinya juga harus terhormat. Istrinya harus orang yang patuh pada firman Tuhan, bukan seorang pemfitnah atau penggosip. Dapat menahan atau menguasai diri, dapat dipercaya dalam segala hal, berintegritas, dan suami dari satu orang istri. Mampu mengurus anak dan keluarganya dengan baik, sehingga dapat leluasa bersaksi. Akan dihargai oleh banyak orang, dan iman orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan tulus, akan semakin teguh, akan semakin kuat. Ya, yang selanjutnya mengenai jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Paulus sangat berharap dapat segera mengunjungi jemaat Tuhan di sana, di Efesus maksudnya. Paulus telah mengajarkan tentang cara hidup yang benar sebagai keluarga Allah, sebagai jemaat Allah, bagaimana cara hidup yang Tuhan mau. Paulus juga sudah mengajar syarat-syarat orang yang dapat dipilih menjadi pelayan Tuhan di gereja, yaitu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sekedar mau, tetapi karakternya, kompetensinya, imannya harus diperhatikan. Betapa besar rahasia iman orang percaya kepada Kristus. Sebab Kristus adalah Tuhan yang menampakkan diri sebagai manusia. Dinyatakan benar oleh Roh Kudus, disaksikan oleh para malaikat. Injil diberitakan di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya. Jadi Paulus mengatakan menjalani kehidupan yang saleh itu sesuai standar firman Tuhan itu tidak mudah. Tetapi semua masalah jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu penting harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Artinya menuruti kehendak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia. Tuhan Yesus tidak bercacat celah dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Malaikat-malaikat melayani dia. Dan Injil sudah dikhotbahkan di antara bangsa-bangsa hampir di seluruh dunia sebelum kedatangannya. Ya. Injil diterima dimanapun juga, walaupun ada orang-orang suku yang menolak, tapi cepat atau lambat Injil akan tersebar di seluruh dunia. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati,
untuk menebus dosa kita yang percaya. Ia telah bangkit dan naik ke sorga dalam kemuliaannya. Jadi, saudara, banyak pemimpin rohani hebat pandai membuat program organisasi, hebat dalam berkhotbah, tetapi kehidupan pribadi dan kehidupan keluarganya jadi batu sandungan. Perilakunya rusak. Paulus mengajarkan Timotius agar jangan sembarangan memilih pengerja, pelayan Tuhan, pemimpin rohani dalam jemaat. Ada kualifikasi syarat yang harus dipenuhi. Karena jabatan pemimpin jemaat itu indah, itu pemberian Tuhan yang harus sungguh-sungguh dijalani dan dihargai. Itu bukan status ya di hadapan manusia. Sebab itu saudara, mari kita doakan pemimpin-pemimpin rohani kita, ya, pemimpin di dalam gereja, pemimpin sinode, dan pemimpin-pemimpin gereja pada umumnya dan keluarganya, supaya mampu melakukan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pembicara, mampu karena anugerah Tuhan jadi teladan yang baik, sehingga hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua hidup mempermuliakan nama Tuhan.